Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab At-Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang jenis nifaq yang pertama, yaitu nifaq akbar, atau disebut juga dengan nifaq i'tiqadi. Nah, sekarang akan kita baca penjelasan beliau tentang jenis nifaq yang kedua. Beliau mengatakan an-naw'u tsani, jenis nifaq yang kedua, yaitu an-nifaqul amali, nifaq amali. Wa huwa amalu syai'in min a'malil munafiqina, yaitu melakukan satu jenis dari perbuatan orang-orang munafikin. Ma baqa'il imani fil qalbi, namun dengan tetap menjaga adanya iman dalam hati. Artinya tetap ada iman dalam hati. Nifaq amali itu artinya melakukan salah satu perbuatan orang munafik. Makanya disebut amali, karena melakukan perbuatan yang biasanya dilakukan oleh orang munafik. Sehingga nifaq amal ini tidak mengeluarkan orang dari Islam, karena dia melakukan salah satu kebiasaan orang munafik. Sehingga dia bukan orang munafik yang murni munafik. Wa hadza la yukhriju minal millati. Maka yang seperti ini tidak mengeluarkan dari Islam. Namun lakinnahu wasilatun ila dzalika. Namun orang yang melakukan nifaq amali tersebut menjadi wasilah, menjadi sarana untuk keluar dari Islam, menjadi sarana untuk melakukan nifaq akbar. Jadi, perhatikan di sini, nifaq amali tidak membuat pelakunya keluar dari Islam, tidak kafir. Namun, kalau dia terus-menerus melakukan itu, bukan tidak mungkin akan terjerumus ke dalam nifaq akbar. Kalau dia terus-menerus melakukan nifaq amali, maka bukan tidak mungkin dia akan terjerumus ke dalam nifaq i'tiqadi, nifaq akbar. Maka tetap harus dijauhi, ya. Karena nifaq akbar ini mengeluarkan seseorang dari Islam. Sedangkan nifaq amali wasilah kepada hal itu. Itu harus dijauhi. Wasahibu yakunu fihi imanun wa nifaqun. Dan pelaku nifaq amali, di dalam dirinya ada iman dan ada kemunafikan. Ada bagian keimanan dan ada bagian kemunafikan. Wa idza kathura sara bisababihi munafiqan khalisan. Kalau dia melakukan banyak perbuatan nifaq amali, maka dengan sebab itu dia akan menjadi orang munafik yang murni, munafik yang keluar dari Islam. Waliyadzubillah. Wa dalilu alaihi qaulu sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 perkara yang kalau perkara ini ada dalam diri seseorang, maka dia menjadi munafik murni. Nah, kalau kita lihat penjelasan Syekh Shalih Fauzan sebelumnya, cara memahami hadis ini adalah Nabi mengatakan 4 perkara yang kalau 4 ini ada dalam diri seseorang, maka dia menjadi munafik murni. Maksudnya, idza kathura, kalau banyak. Kalau dia terus-menerus, kalau dibiasakan, kalau menjadi kebiasaan dia. 4 perkara ini menjadi kebiasaan dia. Ini cara memahami hadis ini. Bukan sekali melakukan langsung munafiqan khalisan, bukan. Ya, bukan sekali melakukan langsung kafir, enggak. Ini cara memahami yang salah. Ya, sebagaimana nanti contoh di antara yang Nabi sebutkan adalah berbohong. Bukan berarti kalau orang bohong langsung kafir, enggak. Nah, ini pemahaman khawarij. Ya. Dengan bermodalkan memahami secara dangkal. Kata Nabi, ini kalau
melakukan salah satu dari 4 ini, munafikan khalisan. Munafikan khalisan kafir, keluar dari Islam. Berarti berbohong keluar dari Islam. Nah, ini tidak benar. Namun maksudnya idza katsura, kalau banyak bohong. Ya, kalau banyak bohong, kalau bohong itu jadi kebiasaan, maka bisa jadi menjerumuskan dia ke dalam nifaq akbar, nifaq i'tiqadi. Itu maksudnya. Wa man kanat fihi khuslatun minhunna kanat fihi khuslatun minan nifaq hatta yada'ah. Dan kalau ada orang yang memiliki satu saja dari 4 ini, maka dia telah memiliki satu dari perbuatan kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Apa saja itu? Yang pertama, idza u'tumina khana. Di antara perbuatan orang munafik, di antara ciri orang munafik adalah kalau diberi amanah, maka dia berkhianat. Ada beberapa akad yang termasuk dalam akad amanah. Di antaranya akad wadiah, menitip. Di antaranya akad wakalah. Juga akad mudharabah juga amanah. Ya, karena dia megang uang investor. Dan mereka juga mengemban jabatan yang terkait dengan hak orang lain. Nah, ketika amanah tidak dilakukan dengan baik, maka namanya khianah. Namanya khianat. Ya, jadi berkhianat itu definisinya tidak amanah. Jadi ketika seseorang tidak menjalankan amanah dengan baik, maka dia khianat. Dititipi barang. Nah, tolong dong saya titip barang saya, misalnya motor. Saya mau safar dulu, tolong motor saya dijaga. Kemudian sama yang dititipi ternyata tidak dijaga dengan baik. Ya, ditaruh di luar, tidak dikunci setang. Mana tidak amanah. Nah, ketika dia tidak amanah, ini namanya khianat. Ya. Jadi khianat itu nggak hanya dalam hubungan suami istri, hanya dalam perang. Ya. Ketika tidak menunaikan amanah, namanya khianat. Dititipi uang donatur, takmir masjid, pengurus masjid, dititipi uang donatur masjid. Malah dipakai sendiri. Ini namanya khianat. Malah dipakai untuk kepentingan selain masjid. Ini namanya khianat. Kan donatur masjid niatnya saya sumbang uang saya ini Rp500 untuk kepentingan masjid, untuk beli sabun, untuk beli pembersih lantai, untuk pahar ruangan masjid, beli karpet masjid, dan lain-lain. Nah, ketika malah disumbangkan ke tempat lain, sumbangkan untuk orang miskin, atau digunakan untuk bangun jalan. Nah, ini sudah tidak amanah. Kalau uang masjid dipakai untuk bangun jalan, orang yang nyumbang itu inginnya untuk masjid. Nah, ini bentuk-bentuk khianat. Yang kedua, wa idza hadatsa kadzaba. Kalau berkata-kata dia berdusta. Maka dusta itu ciri orang munafik. Perbuatan orang munafik. Termasuk nifaq amali. Wa idza ahada ghadara. Dan kalau membuat perjanjian dia ingkar janji. Membuat perjanjian ingkar janji. Wa idza khasama fajara. Kalau dia berdebat dia melakukan kecurangan. Misalnya dengan menggunakan data yang palsu, dengan menukil perkataan yang dipotong sehingga mengubah konteks. Ya, kemudian dia dengan menjatuhkan person di luar dari pembahasan, malah menjatuhkan lawan debatnya, lawan diskusi, menjatuhkan personal dari lawan debat. Nah, ini jadi orang munafik. Disebutkan dalam kitab Al-Wajibat, menulis kitab Al-Wajibat, Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qara'awi, beliau mengatakan, "An-nifaqu al-amaliyu khamsatu anwa'." Nifaq amali 5. Beliau menyebutkan hadisnya, bersabda, ayatul munafiqi thalathun. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau bicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan kalau bikin janji dia mengingkari. Ini yang tadi belum disebutkan, ya kan? Dan ciri orang munafik
tambahan selain disebutkan oleh beliau di Syekh Shalih Fauzan di sini adalah kalau membuat janji, ingkar janji. Nah, janji ini hukum asalnya wajib ditepati, ya, karena tadi kalau tidak ditepati termasuk ciri orang munafik, termasuk nifaq amali, mengingkari janji nggak boleh. Ketika sudah berjanji, walaupun janji itu tidak harus mengatakan saya berjanji, enggak, ya. Janji itu ya kita paham. Oh ya, nanti saya akan datang, saya akan lakukan, janji semua. Ya, saya akan berikan, saya ini itu janji. Pada asalnya itu harus ditepati. Kalau tidak ditepati, maka apa tadi? Jadi orang munafik, nggak boleh, haram. Mengingkari janji itu hukumnya haram. Namun ketika ada uzur, ketika ada kesulitan, boleh membatalkan janji. Bagaimana dijelaskan oleh Syekh Dr. Saleh Sindi hafizallahu ta'ala dalam kitab Al-Adab Unwanus Sa'adah. Beliau membawakan syair Arab. Hasanun qawlu na'am emba'dila. Suatu kebaikan kalau seseorang mengatakan ya padahal sebelumnya mengatakan tidak. Wa qabihun qawlu la ba'da na'am. Suatu keburukan kalau mengatakan tidak pada sebelumnya sudah bilang iya. Berarti ingkar janji. Sebelumnya sudah bilang iya, tapi ketika ditagih bilangnya tidak, tak bisa datang. Iya, nanti saya datang. Tapi ketika ditunggu, saya nggak jadi datang. Nah, ini qabihun, akhlak yang buruk. Man qala la fi hajatin matlubin fama zalama. Mengatakan tidak kalau ada kebutuhan yang memang dibutuhkan, fama zalama, maka bukan orang zalim. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kalau membatalkan janji karena ada kebutuhan nggak apa. Wa innamadz zalimu man yaqulu la ba'danna. Namun orang yang zalim adalah orang yang mengatakan tidak padahal sebelumnya sudah mengatakan iya. Tadinya bilang tidak, ya, tapi setelah dia pikir-pikir, malah bilang iya. Mbak bagus. Mau nyumbang nggak? Wah, nggak dulu deh. Tapi dia mikir-mikir, saya jadi nyumbang, saya ubah pikiran. Nah, ini bagus. Tapi ketika bilang, mau nyumbang nggak? Iya, nanti saya sumbang. Ketika ditagih, nggak jadi deh. Nah, ini ingkar janji namanya. Nah, tapi kalau ada kebutuhan, nggak apa-apa. Mau nyumbang nggak? Oh iya, nanti saya sumbang. Tapi ternyata dia sakit. Dia sakit, atau anaknya sakit, sehingga dia butuh biaya untuk obati. Maka tadi man qala la fi hajatin matlubin fama zalama. Orang mengatakan tidak karena suatu kebutuhan yang memang dibutuhkan, atau bukan orang zalim. Sehingga dia tidak jadi nyumbang karena ada kebutuhan mendesak. Maka ini nggak apa-apa. Jadi janji itu hukum asalnya wajib ditepati. Walaupun nggak bilang saya berjanji. Ya, janji itu kita paham. Menjanjikan sesuatu nggak harus bilang saya berjanji. Dan kalau ada kebutuhan, boleh dibatalkan. Boleh dibatalkan. Kalau ada kebutuhan, kalau darurat, boleh dibatalkan. Dan membatalkan janji tidak ada kafarah. Ya, tidak ada kafarahnya dan juga tidak ada kewajiban apa-apa kecuali minta maaf. Maaf, sudah jadi. Berbeda dengan sumpah. Kalau sumpah ada kafarahnya. Kalau sumpah harus mengatakan saya bersumpah. Sumpah demi ini, sumpah demi itu. Nah, itu sumpah. Kalau janji tidak ada kafarahnya, namun kalau dibatalkan tanpa kebutuhan, itu perbuatan yang haram dan termasuk salah satu ciri orang munafik. Jadi dalam hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Qarawi, "Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana." Dan kalau diberikan amanah, dia berkhianat. Wa fi riwayatin dan riwayat yang lain, fa idza khasama fajara wa idza ahda ghadara. Kalau berdebat maka dia berbuat curang, kalau dia membuat perjanjian maka dia mengingkari perjanjian. Jadi 5 ciri orang munafik: berdusta, mengingkari janji,
berkhianat, berbuat curang ketika berdebat, dan mengingkari perjanjian, mengingkari kesepakatan. Ya. Jadi hati-hati kesepakatan, persyaratan. Ya, namun ini bukan pembatasan. Bukan berarti ciri kemunafikan yang termasuk nifaq amali cuma 5. Namun ini yang paling banyak terjadi, ya, yang Nabi sebutkan. Sebagaimana kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in, beliau mengatakan, minan nifaqi ikhtilaful qalbi wal lisan. Termasuk kemunafikan adalah kalau ada perbedaan antara hati dan lisan. Wa ikhtilafus sirri wal alaniyah. Dan ada perbedaan antara yang nampak dengan yang dalam hati. Wa ikhtilafud dukhul wal khuruj. Dan perbedaan antara yang di dalam dengan yang di luar. Maka ini kaidah nifaq amali. Kalau orang beda antara luar dengan dalamnya, maka itu termasuk kemunafikan. Dia nyuruh orang, tapi dia sendiri lakukan. Misalnya, ayo sholat. Dia nggak sholat. Ini termasuk nifaq. Atau dia ngelarang orang, dia sendiri lakukan. Dia nyuruh orang, dia nggak lakukan. Ini nifaq. Dia larang orang, dia sendiri lakukan. Jangan mabok, jangan minum khamr. Tapi ketika dia sendirian, dia minum khamr. Namanya termasuk nifaq juga, namun nifaq amali, ya. Melarang minum khamr, kemudian dia minum khamr langsung kafir. Enggak. Ini nifaq amali. Kemudian di sini Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "Faman ijtama'at fihi hadhil khisal al-arba'u faqad ijtama'a fihi syarr." Orang yang mengumpulkan 4 sifat ini, maka dia telah mengumpulkan keburukan. Wa khallasat fihi ma'untul munafiqin. Dan terkumpul dalam dirinya sifat orang munafik. Wa man kana fihi wahidatun minha shara fihi khuslatun minan nifaq. Orang yang hanya memiliki salah satu saja, maka dia memiliki satu sifat orang munafik. Fa innahu qad yajtami'u fil abdi khisalu khairin wa khisalu syarrin wa khisalu imanin wa khisalu kufrin wa nifaq. Dan terkadang memang dalam diri seseorang hamba terkumpul sifat-sifat baik dan sifat-sifat buruk. Dan sifat-sifat iman dan sifat-sifat kufur dan nifaq. Wa yastahiqqu min ats-thawabi wal iqabi bihasabi ma qama bihi min mujibati dzalika. Dan dia mendapatkan pahala dan juga mendapatkan dosa tergantung apa yang terkumpul dalam dirinya. Wa minhu at-takassulu 'anis shalah ma'al jama'ati fil masjid. Contohnya adalah malas untuk salat jamaah di masjid bagi laki-laki. Fa innahu min sifatil munafiqin. Maka ini salah satu sifat orang munafik. Ya, tadi seperti yang tadi sudah kita jelaskan, 4 sifat di atas ini bukan pembatasan, atau 5 sifat di atas bukan pembatasan, karena dalam hadis yang tadi disebutkan tidak menyebutkan masalah sholat, ya kan? Kemudian beliau tambahkan, di antara ciri orang munafik adalah nggak sholat berjamaah di masjid yang laki-laki. An-nifaqu syarrun wa khatirun jiddan. Maka nifaq itu sangat-sangat berbahaya dan sangat-sangat buruk. Maka sahabatu yakhufuna min al-wuqu'i fihi. Dahulu para sahabat takut terjerumus ke dalam kemunafikan. Qala Ibnu Abi Mulaikah. Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, "Adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kullahum yakhafu an-nifaq 'ala nafsihi." Aku pernah bertemu dengan 30 sahabat Nabi SAW, dan semua mereka takut terjerumus dalam penyakit nifaq. Maka karena nifaq itu seperti itu tadi, beda antara amalan dengan hati, beda antara zahir dengan batin. Ini sesuatu yang sangat-sangat sering menimpa kita. Maka kita jangan merasa aman. Kita anjurkan orang melakukan sholat sunnah, kita pun jarang melakukan sholat sunnah. Ini ada unsur nifaq di dalam. Kita anjurkan orang jangan marah, kita sendiri suka marah-marah. Kita anjurkan orang untuk sabar, kita sendiri suka nggak sabar.
Ya enggak? Kita sering anjurkan orang untuk berkata-kata lemah lembut, kita sering berkata kasar. Ini perkara-perkara yang sering menimpa kita. Jadi jangan merasa aman dari penyakit nifak, karena para sahabat saja takut terkena penyakit nifak. Dan kita banyak-banyak terus untuk introspeksi diri kita, menghisap diri kita lihat kekurangan diri kita apa saja dan kita perbaiki. Ya, demikian yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.